Kemudian yang C, guru yang terdaftar dalam data pokok pendidikan status aktif mengajar pada tahun ajaran 2023-2024 yang belum memiliki sertifikat pendidik dan tidak termasuk guru. Sobat calon guru semuanya, secara resmi telah rilis aturan terbaru pendidikan profesi guru atau PPG 2024, baik itu PPG dalam jabatan 2024 maupun juga PPG prajabatan 2024. Nah, di sini kita akan melakukan bedah Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024 yang meliputi syarat pendaftaran PPG 2024, kemudian kategori peserta, kemudian sistem rekrutmen, kemudian sistem pembelajaran dan juga penentu kelulusan. Kira-kira bagaimanakah informasinya yang dapat kita ambil untuk persiapan pelaksanaan PPG 2024 apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, termasuk juga Bapak Ibu Guru dan juga Kepala Sekolah yang menantikan pembukaan pendaftaran PPG Daljab 2024 baru saja rilis secara resmi dari Kemdikbudristek pada jdih.kemdikbud.go.id, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 19 tahun 2024 tentang pendidikan profesi guru. Nah, di sini nanti termasuk juga akan diatur terkait tentang pelaksanaan PPG Daljab 2024. Coba di sini kita langsung buka saja ya filenya. Baiklah sobat-sobatnya, sekarang kita sudah membuka untuk salinannya, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 19 tahun 2024 tentang pendidikan profesi guru. Nah, di sini kita langsung cek ya. Ini adalah untuk menimbangnya ini, kemudian untuk mengingat. Nah, selanjutnya di sini kita cek pada bagian keputusan. Nah, inilah menetapkan Permendikbudristek terkait tentang pendidikan profesi guru yang tentunya akan mulai berlaku untuk pelaksanaan PPG 2024 teman-teman. Untuk ketentuan umum ya, ini adalah seperti pada umumnya, yaitu pendidikan profesi guru atau PPG ini adalah diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi calon guru ataupun juga guru yang untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Kemudian di sini ada istilah LPTK, kemudian ada program studi, ada satuan kredit semester atau SKS. Kemudian sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan sebagai tenaga profesional. Nah, selanjutnya di sini pengertian tentang guru, kemudian Dirjen GTK, Kemdikbudristek, Menteri dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini kita langsung cek untuk di pasal 2 dulu ya, yaitu PPG tujuannya adalah pemenuhan kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya ini kita fokus nih, mulai di bab kedua ya. Nah, bab kedua ini adalah peserta pendidikan profesi guru. Siapa saja sih untuk peserta pendidikan profesi guru atau PPG ini? Nah, di sini kalau misalkan kita cek di pasal 3 ya, pasal 3 untuk peserta PPG itu terdiri dari dua kategori. Yang pertama yaitu calon guru yang akan mengajar pada satuan pendidikan. Jadi inilah yang belum menjadi seorang guru ya, calon guru yang akan mengajar pada satuan pendidikan. Yang kedua ini adalah guru tertentu. Oke, sampai di sini kita ingat kembali, yaitu yang pertama kategori pesertanya calon guru yang akan mengajar di satuan pendidikan, dan yang kedua inilah guru tertentu. Kemudian diperjelas pada ayat yang kedua. Guru tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada huruf B ya. Nah, pada huruf B ini berarti yang ini, yang guru tertentu ini, yaitu yang pertama guru penggerak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum memiliki sertifikat pendidik ya. Guru penggerak yang belum sertifikasi, lah istilah seperti itu. Yang B, guru yang telah menyelesaikan pendidikan dan latihan profesi guru namun belum memiliki sertifikat pendidik, atau teman-teman yang dulunya pernah mengikuti PLPG namun belum lulus UTN dan juga belum mendapatkan sertifikat pendidik. Kemudian yang C, guru yang terdaftar dalam data pokok pendidikan status aktif mengajar pada tahun ajaran 2023-2024 yang belum memiliki sertifikat pendidik dan tidak termasuk guru. Nah, sebagaimana dimaksud dalam poin A dan juga poin B ya. Jadi untuk yang ketiga, ini adalah celah bagi teman-teman yang dari kategori reguler ya nantinya. Yang penting syarat untuk teman-teman guru dalam jabatan supaya terpanggil PPG adalah aktif di Dapodik ya.
terdaftar di Dapodik dan aktif mengajar sampai dengan di sini yaitu tahun 2023-2024 belum punya serdik ya, tidak termasuk dalam guru penggerak atau tidak termasuk dalam XPLPG. Yang D yaitu guru yang berasal dari peralihan jabatan fungsional lain yang belum memiliki sertifikat mendidik, atau istilahnya teman-teman yang alih fungsi ya. Misalkan kalian dari kecamatan, kemudian dari pegawai lain non fungsional yang beralih menjadi guru, belum punya serdik, maka di sini nanti bisa nih untuk ikut PPG yang guru tertentu, alias nanti PPG dalam jabatan ya. Yang E, guru yang telah memiliki sertifikat pendidik namun ingin menambah sertifikat pendidik yang berbeda. Nah, ternyata sekarang boleh nih. Misalkan dulunya teman-teman itu memiliki sertifikat pendidik bahasa Inggris misalkan. Kemudian teman-teman sekarang ini lulus P3K ditugaskan sebagai guru kelas SD ya. Nah, meskipun sekarang ini sudah linear untuk bahasa Inggris ke SD, namun kalau misalkan teman-teman menginginkan untuk mendapatkan sertifikat pendidik dari SD, ini nanti kita bisa nih berpeluang untuk memanfaatkan yang kategori yang E ya. Oke, ini adalah untuk guru tertentu adalah terdiri dari 5. Kemudian untuk peserta PPG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A. Nah, ini jadi di sini adalah untuk guru calon guru ini ya. Yang ini calon guru yang akan mengajar, artinya di sini teman-teman yang belum menjadi guru. Dan sepertinya arahnya ini adalah untuk teman-teman PPG prajabatan ya. Nah, di sini untuk peserta PPG yang calon guru itu belum menjadi seorang guru, itu harus memenuhi persyaratan. Nah, syaratnya apa? Yang pertama, warga negara Indonesia. Kemudian sehat jasmani rohani, memiliki kualifikasi akademik sarjana atau sarjana terapan minimal S1 gitu kan. Kemudian mengajar pada satuan pendidikan atau melaksanakan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belum mencapai batas usia pensiun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bebas nafsa ya. Oh ya, ini adalah untuk yang poin B ini masih ikut yang ini ya. Oh ya, ini adalah yang 4 ini masih yang tertentu, artinya guru dalam jabatan ya. Nah, ini terusannya ya, ini tadi kelewat ya. Nah, ini untuk peserta PPG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini adalah yang calon guru. Ini adalah syaratnya warga negara Indonesia, sehat jasmani rohani, memiliki kualifikasi akademik sarjana atau sarjana terapan, kemudian EPK minimal 3, tidak terdaftar pada Dapodik, belum punya serdik, bebas nafsa. Ini persyaratan untuk PPG prajabatan atau calon guru. Nah, ini untuk yang sudah guru dalam jabatan atau yang tertentu ya, yang terdiri dari ini tadi. Nah, selanjutnya untuk yang bab ketiga terkait tentang penyelenggaraan pendidikan profesi guru. Nah, untuk penyelenggaraan profesi guru ini kita cek, PPG dilaksanakan oleh LPTK melalui program studi PPG atau lembaga penyelenggara perguruan tinggi untuk PPG ya. LPTK yang dimaksud di ayat 1 itu dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi lain ya. Kemudian program studi PPG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan rumpun ilmu terapan ya, pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri. Kemudian pasal 5, PPG diselenggarakan melalui tahapan-tahapan, di sini ada 3 ya. Yang pertama, penerimaan calon peserta PPG, kemudian pembelajaran PPG, dan juga uji kompetensi peserta PPG atau UKPPG. Kalau dulu itu istilahnya UKM PPG ya. Kemudian untuk di bagian yang kedua, ini kalau misalkan kita cek ya, bagian kedua penerimaan calon peserta pendidikan profesi guru. Ini pasal 6, penerimaan calon peserta sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf A dilaksanakan melalui seleksi nasional yang diselenggarakan oleh Kemdikbud ya, Kementerian. Nah, untuk yang ini adalah untuk yang calon guru atau PPG prajabatan ya. Ini kan di poin A kan, ini untuk calon guru atau PPG prajabatan, jadi seleksi nasional, sama halnya sekarang yang baru saja ditutup ya kemarin itu. Kemudian yang kedua, seleksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu terdiri dari seleksi administrasi, tes tertulis, dan juga tes wawancara. Inilah seleksi tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tahap ini adalah sama halnya dengan yang kemarin itu tes substantif ya, kalau istilah di PPG prajabatan. Yang ketiga, seleksi nasional sebagai dimaksud ini paling sedikit mempertimbangkan yaitu penguasaan substansi bidang ilmu dan juga motivasi untuk menjadi seorang guru. Kemudian kalau misalkan kita cek di pasal yang ke-7 ya, tes tertulis dan wawancara itu dikecualikan bagi guru tertentu pada pasal 3 ayat 2 ya, pasal 3 ayat 2. Oke, ini pasal 3 ayat 2, coba kita cek pasal 3 ayat 2.
Oke, ini pasal 3 ayat 2 yaitu untuk ini, yaitu untuk guru tertentu. Jadi untuk guru tertentu atau yang sudah dalam jabatan ini dikecualikan ya untuk yang tadi. Nah, ini teman-teman, ini adalah untuk penyelenggaraannya dilihat dari penerimaan calon peserta teman-teman. Kemudian berikutnya kita cek yaitu pada bagian ketiga, yaitu pembelajaran pendidikan profesi guru. Untuk pembelajaran pendidikan profesi guru yang ayat pertama, pembelajaran untuk pembelajaran PPG pada huruf V ini menggunakan kurikulum yang disusun dan dikembangkan oleh LPTK dengan berpedoman pada capaian pembelajaran lulusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum ini LPTK bekerjasama dengan ini adalah ditujukan untuk para LPTK ya. Nah, selanjutnya untuk pasal ke-9-nya, pembelajaran PPG minimal 36 satuan kredit semester atau SKS dengan masa tempuh ini 2 semester. Ini PPG prajabatan ya. Pembelajaran PPG ini dilaksanakan dengan cara yaitu luring, daring, dan juga bauran. Artinya di sini adalah secara kombinasi gitu ya. Pasal 10 kemudian pembelajaran PPG terdiri dari kelompok mata kuliah inti, selektif, dan juga elektif. Ini adalah terkait tentang penjelasan kelompok mata kuliah inti. Ini yaitu wajib ditempuh. Kemudian di sini ada selektif, ada pilihan ya, dan juga elektif nih. Kemudian di sini adalah pembahasan terkait tentang kelompok mata kuliah yang diselenggarakan oleh LPTK. Nah, kemudian ini adalah untuk yang di poin ke-12 pasal 12 yaitu pembelajaran PPG bagi peserta PPG yang berasal dari guru penggerak, kemudian guru yang telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan profesi guru atau SPLPG. Nah, pada pasal 3 ayat 2 huruf A dan B ini dilaksanakan dengan ketentuan yaitu diberikan setara dengan 36 SKS. Ini masa tempuh kurikulum 2 semester ya. Jadi istilahnya pengakuan atau rekognisi teman-teman. Nah, sehingga di sini tidak perlu menempuh pembelajaran ya. Nah, ini. Jadi ini adalah untuk SPLPG dan juga untuk yang dari teman-teman guru penggerak. Kemudian di pasal ke-13 ya, coba kita cek di sini. Pembelajaran PPG bagi yang berasal dari guru yang terdaftar di Dapodik dan status aktif mengajar pada tahun 2023-2024 dan belum punya sardik, atau guru yang berasal dari peralihan jabatan fungsional lain yang belum memiliki sardik, guru yang telah memiliki sardik ingin menambah sardik pada program PPG yang berbeda, ini dilaksanakan ketentuan. Jadi untuk guru dalam jabatan ya, ini untuk PPG dalam jabatan ini, yang A diberikan setara dengan 27 SKS ya, kemudian memenuhi 9 SKS melalui penugasan terstruktur dan juga pembelajaran mandiri. Nah, inilah teman-teman, untuk pembelajaran mandiri ini nanti melalui LMS PPG dalam jabatan. Nah, sekarang untuk LMS tersebut ini sudah muncul, nanti kita akan spill ya setelah video ini pada video berikutnya. Jadi untuk teman-teman yang PPG dalam jabatan nanti melalui LMS secara mandiri, pembelajaran mandiri di PMM. Untuk yang prajabatan ini tetap di LPTK. Nah, selanjutnya ini bagian keempat nih tentang uji kompetensi pendidikan profesi guru, yaitu UKP PPG ya. Nah, ini yang kemarin baru saja dilakukan rekrutmen untuk menjadi penguji UKP PPG-nya. Mungkin teman-teman yang mengikuti program itu silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar berasal dari mana nih. Nah, untuk uji kompetensi peserta PPG di sini dilaksanakan setelah pembelajaran PPG ya. Ini sama halnya dengan UKM PPG dulu ya. Setelah kita selesai PPG, ini kita ikut ujian akhir nih. Uji kompetensi itu bertujuan mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan. Kemudian ujian kompetensi itu terdiri dari ujian tertulis dan juga ujian kinerja. Ini UP dan juga UKIN ya. Kemudian uji kompetensi itu diselenggarakan oleh Kemdikbudristek ya. Pasal 15-nya peserta PPG yang dinyatakan lulus uji kompetensi mendapatkan sardik yang diterbitkan oleh LPTK. Peserta PPG yang belum lulus uji kompetensi ini nanti dapat kembali mengikuti uji kompetensi sebelum masa studi PPG-nya ini berakhir teman-teman. Artinya kalau misalkan kita nggak lulus UKPPG ini nanti kita dapat mengulang ya. Kalau dulu itu istilahnya retaker ya. Kemudian untuk yang pasal ke-16 ini penyelenggaraan PPG itu
dilaksanakan berdasarkan pedoman penyelenggaraan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, dan setelah terbitnya Permendikbudristek ini nanti akan ada penetapan dari Dirjen GTK. Kita pantau ya. Nah, bab 4-nya sumber daya manusia pada PPG. Ini ada dosen, ada tenaga pendidikan. Nah, ini adalah tentunya terkait tentang penyelenggara ya. Ini adalah untuk para penyelenggara. Nanti ada istilah guru pamong juga. Guru pamongnya kemarin telah dilakukan rekrutmen ya, termasuk UKP PPG itu. Inilah syarat-syarat untuk menjadi guru pamong. Kemudian ada penjaminan mutu ini. Oke, pemantauan, kemudian evaluasi, kemudian sertifikat mendidik dari lembaga internasional. Yang telah memiliki serdik dari lembaga sertifikasi internasional dianggap telah memiliki serdik ya, dan tidak perlu ikut PPG. Ini kalau misalkan teman-teman memilikinya ya. Namun saya rasa jarang ya kalau misalkan di Indonesia ya. Mungkin teman-teman yang berasal dari kuliah luar negeri mungkin memiliki ya. Nah, kemudian lembaga sertifikasi itu lembaga yang melakukan sertifikasi itu menggunakan standar yang berlaku secara internasional nih. Nah, inilah terkait tentang peraturan untuk sertifikat mendidik dari lembaga internasional. Untuk pendanaan, nah pendanaan itu diatur di bab 8 ya, pendanaan PPG. Nah, di pasal 22, pendanaan itu sumbernya dari ada APBN, kemudian APBD, kemudian dari biaya satuan pendidikan atau dari sekolah swasta gitu ya, dari yayasan. Kemudian dari peserta PPG, kemudian sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan. Nah, dengan terbitnya Permendikbudristek ini telah mencabut Permendikbudristek sebelumnya ya. Nah, pada saat peraturan menteri ini berlaku, peserta PPG yang sedang ikut PPG dalam jabatan atau PPG pada jabatan tetap mengikuti sampai selesai. Jadi tidak terpengaruh ya. Bagi teman-teman yang sekarang sedang ikut PPG. Kemudian untuk peraturan penutupnya ini adalah pada saat peraturan menteri ini berlaku, peraturan Permendikbudristek sebelumnya yaitu nomor 54 tahun 2022 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan ini tidak berlaku lagi. Jadi sudah digantikan dengan ini ya. Ini berlaku mulai sekarang yaitu tanggal 31 Mei 2024. Nah, itu teman-teman sudah sangat jelas ya teman-teman yang PPG pada jabatan dan dalam jabatan. Nah, untuk dalam jabatan itu bersiap. Nanti kita akan sepil lagi perjelas untuk syarat-syarat dan juga alur PPG dalam jabatan seperti apa, prajabatan seperti apa pada video selanjutnya ya. Oke, demikian salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.